Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, teman-teman semua. Jadi selamat malam minggu maksudnya. Ya, jadi hari ini ya boleh istirahat ya, jangan dipantau marketnya karena dia nggak bakal bersahabat dengan kita semua. Ya udah biarin aja, mau jatuh, mau terbang, mau apa, kita skip aja dulu teman-teman, oke? Nah, jadi santai aja. Malam minggu tuh dibawa refresh, oke? Dan ini adalah prediksi dan analisa yang terjadi dari yang kemarin maksudnya. Dan tadi aku udah sempat bikin sinyal nge-short ya, udah 2 kali cuan ya. Nah, ini sekarang aku masih realistic target adalah yaitu di area sekitar 37.000 ya, 37.500 yang itu adalah area realistik untuk turun pada saat ini. Ada dua hal. Yang pertama di candle daily, teman-teman bisa lihat ya, di sini udah ada yang namanya hampir ini ya, EMA 10-nya udah melikuk seperti ini dan artinya ini bakal terjadi downtrend, teman-teman. Oke. Nah, tadi di time frame 15 menit udah banyak banget ya teman-teman tempat untuk nge-short ya, udah sempat nge-short juga, udah sempat cuan. Mana kita lihat dulu tadi nge-short dari angka berapa aku lupa juga ya, udah aku kasih analisanya. Dan satu yang teman-teman perlu perhatikan ya, sebenarnya kemarin harus beli harus beli coin down-nya nih, tadi masih di 43 ya. Ini jam berapa ya? Ini jam 2 ya, jam 2 kemudian udah break dance. Dan ini yang kedua. Yang pertama tadi aku lupa di mana dan ada juga aku buat. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, kita sedang mengalami bear trend lagi. Nah, jadi hati-hati dulu, jangan nafsu untuk masuk atau gimana. Yang pertama kali diperhatikan adalah perhatikan major trendnya. Major trend udah berkata kalau kita di bearish trend. Jadi ini candle kayak gini udah candle pembalikan arah. Dan tapi di sini Bang, di RSI-nya udah oversold ya. Oversold ya. Jadi kok kenapa harganya masih turun? Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini ya. Nggak selamanya oversold itu harus naik dan nggak selamanya overbought itu harus turun gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa analisa yang penting. Yang pertama adalah di time frame daily-nya dulu. Ya, kalau kita lihat di time frame daily ini tuh nggak ada apa-apanya gitu. Ini tuh ada bear div besar, kecil sih, nggak besar sebelah sini, dan dia turun. Nah, untuk daily RSI-nya baru di angka 42 dan ini belum menunjukkan indikasi oversold gitu ya. Nah, jadi wajar kalau daily-nya dia netral dulu. Nah, kecuali semuanya netral. Ini kan kita lihat daily-nya masih di sini. Tunggu daily-nya udah di bawah sini baru kita serok, teman-teman ya. Karena pasti ada yang namanya pembalikan arah, pasti dia mantul. Minimal misalnya terjun ke sini ya, dia pasti mantul, teman-teman. Mantulnya kemana? Misalnya terjun ke sini deh. Mantulnya minimal ke sini gitu. Nah, jadi di sini kita beli gitu, di area ini. Dia bakal naik turun floating terus sampai dia menentukan titik area akumulasinya atau accumulation phase, kemudian masuk ke fase akumulasi dan baru dia naik terbang tanpa alasan apapun, biasanya dia terbang. Nah, jadi market discount everything, artinya market itu gejalanya udah menunjukkan dia mau pump atau mau ngedam, dan hanya berita sebagai pelengkap ya, penghibur lanjutannya ya. Jadi kalau kita masuk setelah ada berita itu telat, teman-teman ya, itu telat. Jadi kita mau waspadai dulu kira-kira mau uptrend atau mau downtrend. Kita udah tahu analisa apa gitu. Jadi ketika udah terjadi di news tersebut, barulah kita udah masuk. Ketika terjadi news kita tuh udah masuk gitu. Kenapa? Karena kita tahu beritanya apa gitu ya. Jadi sebenarnya teknikal ini kebaca kok. Ada berita apa itu kebaca dari teknikal gitu. Oke, dan ini realistic target yaitu di area sekitar segini ya, 37 ribuan. Dan kalau nggak sampai, mungkin aku bakal bidik di 38,5. Dan setelah itu dia bakal sideway turun ya, sideway down. Dia mungkin bakal membentuk yang namanya adalah falling wedge sebelah sini ya. Ketika udah membentuk falling wedge sebelah sini ya, kita lihat dia bakal up lagi. Nah, ini untuk skenario terakhir. Dan ketika terjadi lagi, misalnya udah sampai titik yang ditentukan itu Bang, kira-kira apa yang terjadi? Apakah bakal ngepump atau bakal ngedam ya? Bisa jadi dia naik lanjut ke sini. Kita hapus dulu ya.
Oke, bisa jadi ada dua skenario. Ini disclaimer on dua skenario ya. Bisa jadi dia melanjut ke sini baru mantul sini baru naik lagi. Naiknya kemana ya? Mungkin ke support resistnya di sini. Kemudian yang skenario kedua adalah dia langsung turun ya, langsung turun langsung ke sini lagi. Nah, kalau aku lihat mungkin bisa jadi dia ngejar ke weeknya, karena weeknya ini belum belum ditebus ya teman-teman ya. Week yang kemarin ini yang area berapa sih? Area ini ya, area 32.000 ini belum ditebus gitu. Jadi ada peluang atau ada kemungkinan besar dia pergi ke weeknya dulu atau pergi ke shadownya dulu. Untuk apa? Untuk bayar utang atau biasa yang kita sebut sebagai retest. Kalau dari retest kan udah bayar utang, artinya dia udah lunas utangnya, terserah mau lanjutnya kemana. Yang penting bayar utang dulu gitu. Oke, jadi kalau kayak gini kita mainnya dua support yaitu classic and dynamic ya. Dan di sini kita pakai yang dynamic, kita pakai yang classic aja dulu ya, karena dynamicnya udah kayak gini teman-teman, udah jelas ini bearish trend itu udah jelas. Dan kita bakal melihat ya ada beberapa mungkin fluktuatif market ke depan baik PAM maupun DAM. Sekarang kita sedang di zona di bawah 40.000 lagi ya. Zona di bawah 40.000 dan sekarang adalah 39,7 atau 39,6 yang artinya ya market masih ada kecenderungan untuk koreksi. Kalau patternnya kayak gini, ini patternnya inverted hammer ya. Dan jadinya dia menuju ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tuh, ya kan? Hammer bukan inverted hammer, ya. Nah, jadi ya benar lah inverted hammer ya, bukan ke atas tapi ke bawah di inverted hammer dan dia bakal turun dan ya kita bakal coba-coba gambar coret-coret ya. Nah, ini hanya gambar dan coret-coret. Bisa saja benar dan bisa saja tidak. Namanya juga prediksi yang nggak ada yang benar. Ya bisa jadi kayak gini. Kalau untuk ekspektasi yang terburuknya ketika dia sudah ada di titik hijau ini udah sentuh ya, minimal ke hijau inilah dia bakal sentuh ke hijau, apakah mantul atau enggak. Yang penting satu, ketika kita udah RSI-nya berada di level di bawah atau mendekati 30, ini udah boleh mulai nyicil untuk scalping. Kenapa? Karena di sini fear and greed itu udah bakal menunjukkan area atau menunjukkan level di bawah 20 ya. Fear and greed index Bitcoin ya. Dia bakal menunjukkan fear and greed yang bawah ya, misalnya di bawah 20 deh. Ya kan, di bawah 20 dia bakal, nah ini masih 25, ini masih nggak enak, kurang enak ya. Nah mungkin 20 atau mungkin 19 gitu kan. Nah itu udah gurih banget kalau teman-teman mau belanja, karena itu udah level fear. Nanti tiba-tiba bakal ada pump dikit ya, itulah saatnya kita jual. Jadi kita main scalpingnya gitu-gitu aja. Jadi kita nggak bisa selalu scalping yang beli kapan bisa dijual kapan, tapi kita memanfaatkan momen daripada RSI, momentum RSI-nya aja. Dan semua koin ya tanpa terkecuali ya, nggak mungkin nggak ada koin yang nggak DAM ya. Kita lihat dulu TKO guys ya, sekalian nih kita lihat TKO USDT. Iya kan, tadi malam ada sempat terjadi pom-pom yang luar biasa. Dan sekarang kalau kita perhatikan daripada si TKO ya, takedown USDT ya, dia bakal, apakah dia bakal ke ini, bakal ke area 0,17-nya kita nggak tahu. Kita bikin dulu 4 jam nih biar kelihatan nih. Nah ini sempat tadi malam mantap banget tuh ya kan, tapi dia udah nggak tembus lagi ya, dia tembus di sini aja di 0,786, kemudian dia bakal balik arah ya. Balik arah. Kemarin sempat terjadinya yang namanya ini pom-pomnya itu maksudnya bullnya bagus gitu, cuman karena terlalu ekstrim ya, jadi mau nggak mau ya sangkut gitu kan. Aku sempat scalping juga, cuan $7 nggak apa-apa, modal 200 aku nggak sengaja waktu itu kemarin masuk karena aku niatnya nyicil juga gitu, tapi ya udah nggak apa-apa, scalping $7 kan lumayan gitu. $7 berapa, 100.000 ya kan, berapa menit doang, satu candle doang ya, satu candle 15 menit kemarin ya, lumayan. Dan belum ada yang menarik juga untuk saat ini. Ya kira-kira gitu aja deh penjelasan tentang market hari ini, malam ini. Bagi teman-teman yang udah masuk ya di hold aja. Mungkin ada pom-pom selanjutnya yang belum masuk, kita tunggu RSI oversold. Nah kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next video. Bye bye.